Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Pustakawan Library UMJ. Oke teman-teman, di episode ke-1 ini kita akan mengulik lebih jauh tentang layanan perpustakaan yang ada di UMJ. Teman-teman, perkenalkan sebelumnya saya Tia, Pustakawan UMJ. Saya nggak sendiri, saya ditemenin oleh pustakawan berprestasi UMJ. Saya hello dulu Mbak. Ya, halo Mbak Tia. Halo teman-teman semuanya. Oke, aku sama Mbak Vidi nih teman-teman. Mbak Vidi, sebelum kita bicara lebih jauh, uh, aku mau info ini Mbak. Jadi di UMJ itu memiliki 11 perpustakaan fakultas ya Mbak ya. Ya, betul. Oke. Nah, jadi teman-teman 11 perpustakaan fakultas itu ada di UMJ. Sebelum itu kita mau bahas tentang layanannya. Oke Mbak Fit, untuk layanan perpustakaan yang ada di UMJ itu apa aja sih Mbak? Boleh Oke. di-spill, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya izin ya Mbak Tia untuk menginformasikan teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semuanya, layanan yang ada di perpustakaan UMJ memiliki 11 layanan Mbak Tia. Di antaranya layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan fotokopi, layanan pendidikan pemakai, terus ada layanan literasi informasi, layanan penelusuran informasi, layanan keanggotaan, sama layanan library tour, dan layanan repository, layanan administrasi, dan layanan magang perpustakaan. Begitu Mbak Tia. Oke, jadi ada 11 layanan perpustakaan ya Mbak Ya, ya. betul Mbak Tia. Sebelum itu kita detailkan nih Mbak, apa sih yang pertama itu layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu apa sih Mbak? Oke, jadi layanan sirkulasi itu Mbak Tia layanan peminjaman. Jadi mahasiswa, baik itu sivitas akademik ya Mbak, seluruh sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, bahkan pendik, itu bisa melakukan peminjaman di perpustakaan. Peminjaman seperti buku ya Mbak Tia ya, kayak gitu. Oke, berarti semua mahasiswa dan dosen itu udah bisa pinjem buku Iya, dimanapun ya Mbak? iya Yang betul di Mbak Tia. 11 perpustakaan fakultas Betul. juga dan pusat ya Mbak? Ya, betul Mbak Tia. Jadi karena kita di sini kan, oh ya Mbak Tia, saya mau menginformasikan bahwa perpustakaan ini kan juga ada di Cempaka Putih ya Mbak Tia. Jadi baik mahasiswa yang di Cempaka Putih pun juga akan bisa melakukan peminjaman di layanan kita Mbak Tia gitu. Terus Mbak, untuk peminjaman buku di fakultas dan di universitas itu kira-kira berapa peminjaman buku dan berapa hari untuk waktu peminjamannya? Oke, di sini kita memiliki kriteria ya Mbak Tia. Jadi untuk mahasiswa S1 biasanya hanya dapat meminjam sebanyak 3 eksemplar buku. Tiga lembar buku. Dan untuk jangka waktunya itu hanya 7 hari Mbak Tia. Hanya 7 hari. Terus Mbak biasanya kalau peminjaman buku itu saya dulu pernah sekolah itu ada denda buku. Nah Ya. di UMJ ada nggak sih Mbak denda buku? Ada Mbak Tia, di UMJ itu kita memiliki denda 1.000 per hari. Jadi kalau misalkan mahasiswa telat, itu akan dikenakan dendanya 1.000 per hari. Berarti ketentuan denda ini agar tertib gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Nah itu terkait tentang layanan sirkulasi ya Mbak. Nah, terus tadi yang kedua Mbak bahas tentang layanan referensi. Hmm. Itu tuh layanan referensi itu apa sih Mbak? Layanan referensi itu berbeda dengan layanan sirkulasi ya Mbak Tia tentunya. Kalau layanan referensi itu dia layanan yang tidak bisa dipinjam. Jadi mahasiswa itu hanya bisa baca di perpustakaan. Jadi kayak ensiklopedia, kamus itu hanya baca di tempat gitu Mbak Tia. Tidak bisa untuk dipinjam. Berarti layanan referensi itu yang dibaca di tempat. Nah itu kalau konsultasi, riset itu masuknya ke layanan referensi nggak sih Mbak? Beda lagi Mbak Tia. Kalau misalkan untuk riset, dia masuknya ke penelusuran informasi. Jadi Layanan semacam penelusuran. kayak bimbingan ya Mbak Tia. Jadi mahasiswa itu bisa melakukan bimbingan konsultasi kepada pustakawan itu di layanan penelusuran informasi. Jadi misalkan mahasiswa itu membutuhkan referensi, dia untuk menulis karya ilmiahnya dia bisa menanyakan kepada pustakawan referensi yang cocok untuk mahasiswa itu apa. Jadi yang sesuai dengan kebutuhannya ya Mbak Ya ya, betul Mbak agar Tia. lebih efektif dan Ya efisien betul. ya. Nah, terus tadi Mbak sebutkan layanan plagiarisme. Nah, ini kan layanan plagiarisme ini sangat penting ya Mbak, Ya. apalagi di kalangan para akademisi gitu. Nah, itu tolong dijelasin Mbak. Oke. Layanan
plagiarisme mungkin lebih ke layanan tertib administrasi kali ya Mbak Tia disebutnya. Jadi mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, atau dosen yang sedang menulis karya ilmiah juga, itu bisa melakukan cek plagiarisme di perpustakaan. Jadi untuk similar limitarinya itu, batas plagiatnya itu kalau mahasiswa biasanya 30% Mbak Tia. Berarti mahasiswa itu harus lulus plagiarismenya 30% dan dicek Turnitinnya oleh Ya, perpustakaan. betul Baru Mbak Tia. bisa mendapatkan Bebas surat bebas pustaka bebas dan cek pustaka. plagiarisme. Nah, itu standarnya 30%. Terus Mbak, untuk pengecekannya itu bisa berulang nggak sih Mbak? Karena kan kadang ada revisi Ya, atau revisi dari dosen, kadang kan beda-beda tuh Mbak. ya betul. Kalau untuk pengecekan plagiarisme itu tidak dibatasi ya Mbak Tidak Tia. Untuk saat dibatasi. ini, jadi mahasiswa bisa melakukan secara berkala terus-terusan sampai hasilnya itu benar-benar memenuhi syarat. Berarti apakah tugas-tugas juga bisa dicek oleh perpustakaan Mbak? Oh, tentu saja bisa Mbak Tia. Jadi nggak cuma skripsi ya. Jadi mahasiswa itu kalau misalkan ada tugas dari dosen, karya ilmiah yang lain, itu bisa Bisa dilakukan juga ya. pengecekan plagiarismenya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya tugas atau yang mau submit di jurnal atau yang mau cek Turnitin, skripsi tesis bisa di perpustakaan fakultas ataupun di universitas ya Mbak ya. Betul. Selanjutnya tadi ada layanan apa tuh fotokopi. Nah itu Ya, gimana betul. tuh Mbak kebijakan layanan fotokopi itu seperti apa sih di perpustakaan itu? Oh ya, jadi kalau layanan fotokopi di sini Mbak Tia, tugasnya itu hanya pustakawan yang boleh memfotokopi. Jadi mahasiswa itu bilang ke pustakawan ingin memfotokopi gitu. Jadi nanti mahasiswa hanya mendapatkan 15 lembar. 15 lembar aja. 15 lembar aja. Jadi nanti pustakawan yang mengerjakan itu semua gitu, fotokopi itu semua. Jadi nanti untuk mahasiswa tinggal membayar saja Ya, administrasi. betul Mbak Tia. Itu untuk bukunya di ada ketentuannya nggak sih Mbak? Misalnya berapa buku atau berapa? Mungkin hampir sama ya Mbak Tia kayak peminjaman ya 3 dan itu bukunya hanya buku cetak atau misalkan kalau karya ilmiah paling kita hanya di bagian tertentu, di bab tertentu saja gitu. Ini jelas. Terus tadi disebutin juga tentang layanan pendidikan pemakai. Ya, betul. Itu apa sih Mbak pendidikan pemakai itu? Ya, pendidikan pemakai itu seperti user education ya, lebih tepatnya ya disebutnya. Jadi biasanya kita sebagai pustakawan itu memperkenalkan layanan fasilitas yang ada di perpustakaan UMJ itu kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi kita menjelaskan literasi informasi ya, sebetulnya informasi. Dia menjelaskan fasilitas, terus layanan itu yang ada di perpustakaan UMJ itu apa aja. Berarti momennya itu pada saat PPKMB ya Mbak? Ya, betul. Itu berulang atau? Kita berulang. Untuk saat ini kita sudah melakukan beberapa di awal tahun setiap PKKMB mahasiswa baru itu kita sudah melakukan pendidikan pemakai itu, user education. Orientasi perpus ya Mbak ya? Betul. Jadi dengan adanya layanan user edukasi itu teman-teman maba bakal dikasih tahu ya Kak tentang koleksi, layanan, fasilitas yang ada di perpus ya? Ya, betul. Jadi setidaknya ketika mereka masuk ke kampus mereka tidak terlalu tabu gitu ya? Ya, betul Mbak Tia. Terus Mbak, tadi Mbak sebutin juga tentang layanan keanggotaan. Itu seperti apa sih Mbak? Oh ya, untuk pelayanan keanggotaan Mbak Tia, biasanya dari mahasiswa baru itu dia sudah memiliki KTM kan ya Mbak Tia? Ya, Jadi kartu, mahasiswa. ya betul, kartu tanda mahasiswa. Jadi secara otomatis kartu tanda mahasiswa itu sudah menjadi anggota perpustakaan. Oh, jadi terintegrasi Ya, gitu betul, ya Mbak? betul Mbak Tia. Jadi dia sudah menjadi anggota perpus dan juga sudah resmi menjadi mahasiswa UMJ. Ya, betul. Terus Mbak, itu untuk keanggotaan itu sudah otomatis di semua fakultas dan di universitas gitu? Ya, di betul Mbak Tia. Sudah otomatis. Jadi yang jadi kartu anggota itu kan nggak cuma mahasiswa ya, jadi dosen pun dan pendik pun juga bisa gitu menjadi anggota perpustakaan. Terus Mbak, tadi disebutin juga tentang
keunikan yang tour itu, Mbak? Itu apa sih, Mbak? Library tour. Ya, itu library tour itu apa sih? Oh ya, library tour itu jadi kita memberikan layanan kepada sekolah, pada sekolah itu buat kunjungan. Jadi bisa mahasiswa, bisa SD. Dan yang saat ini pernah dilakukan di perpustakaan yaitu dari sekolah lab school. Jadi lab schoolnya UMJ datang untuk berkunjung ke perpustakaan UMJ. Terus tadi ada juga layanan magang. Itu tuh Ya. magang untuk siapa, Mbak? Magang biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa. Biasanya kan kalau kita kuliah itu kan ada magang ya, berarti ya magang perpustakaan gitu kan. Jadi mahasiswa yang mau magang itu biasanya ke perpustakaan-perpustakaan dan kita menerima fasilitas itu gitu. Dan nggak cuma mahasiswa, kita juga menerima dari sekolah SMA biasanya. Sekolah SMA Ya, magang ya. Ya. Itu ada syarat khusus nggak sih, Mbak? Enggak sih, untuk syarat khususnya nggak ada. Jadi cuma datang aja ke perpustakaan dan nanti akan diberikan fasilitas seperti itu oleh kami. Jadi perizinan dan langsung aja gitu ya, Ya, Mbak? betul. Terus tadi ada layanan repositori. Nah, repositori itu berkaitan dengan skripsi kan ya, Mbak? Ya, betul Mbak Tia. Nah, itu ngapain tuh, Mbak? Jadi layanan repositori itu biasanya kami pustakawan itu mengupload bahan skripsi maupun tesis ke repositori UMJ dan itu sangat memudahkan bagi mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah akhir, dia akan mencari referensi melalui repositori. Jadi mudahnya itu skripsi tesisnya itu bisa diakses online ya, Mbak Ya, ya? betul. Tapi hanya beberapa bab ya, Beberapa ya. bab saja. Okay. Kira-kira itu berapa bab ya, Mbak? Tergantung ya semuanya. Tergantung dari fakultasnya ya. Kebijakan masing-masing. Kebijakan. Untuk saat ini soalnya repositori itu sedang masih dalam wacana. Tapi ada layanan repositori yang Mbak? Oke, benar ada. Oke, terus udah, Mbak. Oh, ternyata tadi layanannya udah 11 kita sebutin ya, Mbak, dengan detail. Jadi untuk teman-teman semua Sivitas Akademika UMJ di perpustakaan itu banyak loh untuk layanannya. Tadi ada 11 disebutkan oleh Mbak Vidi, narasumber kita. Jadi untuk teman-teman, mari manfaatkan, mari membaca di perpustakaan. Banyak loh fasilitas, koleksi yang ada di perpustakaan. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya Mbak podcast kita hari ini. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Tia. Oke, kita tutup ya teman-teman. Assalamualaikum.